Ya, pemberantasan mafia di tubuh induk sepak bola nasional atau PSSI berdampak pada gelaran Liga Nasional. Usai memeriksa PSSI, polisi justru menyegel kantor Liga 1 Indonesia. Dengan penyegelan ini dikhawatirkan kompetisi sepak bola nasional akan terhambat dan Liga sepak bola yang menjadi olahraga dan hiburan utama masyarakat kini bahkan terancam terhenti. Kami akan tanyakan kasus ini terkait bagaimana nanti kelanjutan dari penyidikan proses yang saat ini tengah berlangsung dan juga liga yang rencananya akan digelar bulan Mei mendatang. Saya akan tanyakan langsung ke pengamat sepak bola Kesit Budihandoyo yang sudah bersama saya di studio Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Bung Kesit. Selamat pagi, Mas Bayu. Apa kabar? Sehat? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ya, sudah sampai ke Liga Indonesia nih. Ini kira-kira begini. Kalau walaupun tadi Ratu Tisa mengatakan ini tidak ada kaitannya, tetapi kita tahu kantor itu juga tempat PLT juga. Iya. Ada di sana kantornya, ruangannya, dan ini tentu ada kaitannya karena Satgas Mafia seharusnya yang turun. Ini yang benar bagaimana? Benar tidak ada kaitannya itu seharusnya ada memang. Iya, kalau kemarin kita menyimak bagaimana Satgas Anti Mafia Bola melakukan penggeledahan ya di ruang PSSI sebelumnya kan, yang di FX dan juga yang di Kemang. Kemudian malamnya itu pada Kamis malam berlanjut pada penggeledahan kantor PT Liga Indonesia. Jadi kantor PT Liga Indonesia ini memang kantor yang ketika itu digunakan oleh Pak Joko Driono, ketika Pak Joko Driono yang saat ini menjadi PLT Ketua Umum PSSI, itu berkantor di PT Liga Indonesia di kawasan Kuningan, dan ketika itu memang dia sebagai CEO-nya ya, sebagai CEO-nya. Jadi memang saya pikir ini masih ada kaitannya dengan Satgas Anti Mafia Bola yang pada saat ini memang terus mendalami dan terus mencari bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan bahwa sejumlah exco di PSSI ini terlibat dalam pengaturan skor. Ini kan juga ada kaitannya dengan ada laporan soal Komdis. Iya, betul. Karenanya juga diperiksa, digeledah juga kantor di PT Liga Indonesia ini. Betul, dan memang ini yang agak lucu ya. PT Liga kemudian kantornya dipakai oleh Komisi Disiplin PSSI. Padahal ini dua wilayah yang berbeda ya. PT Liga adalah operator, sementara urusan penegakan hukum itu adalah urusannya regulator, urusannya PSSI. Dan Komisi Disiplin itu wilayahnya PSSI. Makanya agak-agak lucu kalau kemudian mereka menggunakan kantor PT Liga Indonesia. Kenapa kira-kira bisa menggunakan kantor atau ruangan sebagai Komdis di PT Liga Indonesia? Apakah karena memang sosok seorang Joko Driono? Kalau yang dikemukakan atau informasi yang didapat masyarakat pada saat ini kan bahwa PSSI kantornya sedang berpindah-pindah tempat gitu ya. Tidak ada kantor yang memadai, yang representatif untuk kemudian seperti dulu di GBK. Betul. Begitu ya? Jadi saya kira ya boleh-boleh aja alasan itu dikemukakan. Cuma apa tidak ada tempat lain gitu yang lebih netral ya. Kalau kemudian kantor PT Liga digunakan oleh Komisi Disiplin PSSI yang seharusnya menghukum mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di Liga Indonesia, ya sebaiknya kan tidak di situ gitu. Idealnya tidak dilakukan di PT Liga Indonesia, tapi di wilayah yang kalau misalnya PSSI tidak punya ruangan di kantornya, kan bisa di tempat yang lebih netral gitu ya. Karena itukah kemudian juga Satgas juga masuk ke sana kan? Artinya memang masih ada seharusnya masih ada korelasinya. Ada. Menurut saya ada korelasinya karena apa? Selain Pak Joko sebagai CEO, kemudian juga keputusan-keputusan Komisi Disiplin ini kan banyak yang ganjal ya, banyak yang janggal maksud saya. Jadi saya kira wajar kalau kemudian polisi mendalami apa yang sebenarnya yang terjadi. Barangkali aja ada bukti-bukti yang bisa ditemukan di ruangan. Apakah memang muaranya di Komdis dari hal-hal yang seperti ini banyak dilaporkan? Kalau kita simak kan sebenarnya hubungan antara kasus-kasus pengaturan skor yang terjadi di Indonesia ini juga tidak lepas dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh Komisi Disiplin. Jadi wajar saja kalau kemudian pihak kepolisian dalam hal ini Satgas Anti Mafia Bola mencoba untuk merangkai gitu ya, merangkai bukti-bukti yang mereka dapat, informasi-informasi yang mereka dapat dengan adanya pengaturan skor ini. Bisa saja itu kemudian saling terkait ya. Kita masih menunggu apakah kemudian benar-benar ada kaitannya di PT Liga dan juga hasil-hasil yang ada di keputusan di Komisi Disiplin. Terutama di Komdis begitu, di tubuh PSSI dan juga kasus-kasus lainnya terkait mafia bola. Tetapi kita tahu bulan Mei rencananya walaupun belum fix kalau tidak salah tanggalnya Liga 1-2 ini akan segera dimulai lagi. Waktu kurang dari 3 bulan ke depan, hanya 2 bulan ini. Kira-kira bagaimana? Apakah akan terganggu atau mungkin harus ganti operator atau bagaimana kira-kira dengan kasus ini?
suka tidak suka, Mas Wahyu, saya kira persoalan yang saat ini melanda di PSSI, ya, apalagi juga ini terkait dengan bagaimana keberadaan dari PT Liga Indonesia, ya, atau PT Liga Indonesia baru pada saat ini yang menjadi operator dari Liga 1 dan Liga 2. Kasus-kasus yang melanda di PSSI ini menurut saya sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu. Karena apa? Kredibilitas dari operator pasti juga ikut terpengaruh, ya. Kemudian juga bagaimana trust yang saat ini diharapkan oleh masyarakat bisa terwujud, ini saya pikir juga masih akan terganggu. Bagaimana mungkin sebuah kompetisi yang diharapkan bisa berjalan fair, bagaimana sebuah kompetisi bisa berjalan dengan sportif, ternyata masih diganggu oleh persoalan-persoalan yang sebelumnya terjadi di Liga Indonesia, ya. Jadi boleh jadi pada saat ini memang ada waktu, ya, yang cukup panjang sebenarnya, karena kompetisi baru dimulai awal Maret, ya, paling telat tanggal 8 Mei, ya, 8 Mei setelah dilakukannya Pilpres, ya. Ini memang ada jeda waktu yang cukup panjang menurut saya. Di bulan Mei sebenarnya sangat terlambat, ya, untuk kompetisi Liga Indonesia, ya, karena apa? Kalau kita ikuti atau kita simak di negara-negara Asia Tenggara, ya, rata-rata itu bulan Februari dan di awal Maret, betul. Jadi saya pikir ini akan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang cukup berat bagi PSSI. Karena ini melibatkan banyak pihak, tentunya juga peserta, ada klub di situ yang harus mencari sponsor. Ini juga sudah, kalau sponsor ini kan juga ada term yang panjang begitu kan. Sementara liganya juga nasibnya belum jelas. Belum jelas. Bagaimana kemudian klub harus menyikapi atau menanggapi hal ini? Terlambatnya sebuah kompetisi di Liga Indonesia sebenarnya bukan hal baru, ya. Bahkan kalau kita ikuti setiap musim selalu saja molor waktunya, gitu, ya. Boleh jadi di musim ini pun jadwalnya akan kembali molor, ya. Tanggal 1 Mei atau tanggal 8 Mei paling telat, boleh jadi ini masih akan mundur, ya. Kalau kita simak 2017 misalnya, Mas Wahyu. Pada saat itu stop waktu itu. Iya, sudah sempat diumumkan, tapi karena ada kepentingan-kepentingan tersendiri di PSSI yang juga melibatkan PT Liga Indonesia baru, pada saat itu kompetisi sempat molor, ya. Misalnya soal bagaimana verifikasi terhadap tim-tim yang ikut di Liga 1 waktu itu sempat mengalami keterlambatan. Tahun lalu kasusnya ada di PSMS ketika masalah penerangan di stadion waktu itu belum mencukupi, kemudian ditunda. Kemudian ada juga persoalan regulasi pemain asing yang tiba-tiba berubah, gitu. Seharusnya hal ini kan tidak boleh terjadi lagi, gitu, ya. Jadi kasihan klubnya juga menurut saya, klub-klub terutama yang sudah siap, sudah mencari sponsor, sudah tinggal menggulirkan, tapi ternyata harus tertunda karena jadwal yang tidak pasti dari operator. Dengan adanya masalah yang cukup pelik, mungkin ini juga bisa dikatakan sudah merembet kemana-mana begitu, ya. Hampir 1, 2, 3 bahkan juga sudah ada yang dilaporkan, sudah terjerat kasus mafia bola ini. Apakah memang sudah waktunya berbenah-benah? Artinya mungkinkah ada desakan KLB, karena kerangka besarnya tentu kan ada di pucuk PSSI? Iya, kalau bebenah diri saya pikir harus terus dilakukan, ya. Apalagi pada saat ini PSSI sudah berada dalam situasi yang menurut saya memang mau tidak mau harus melakukan reformasi total, ya. Selain karena ada kasus-kasus pengaturan skor yang melibatkan para petingginya, ya, yang saat ini juga masih dalam tahap dimintai keterangan oleh Satgas Anti Mafia Bola. Saya kira bersih-bersih ini harus terus dijalankan, Mas Wahyu. Kenapa? Karena kalau kita ingin membangun sebuah kompetisi yang bagus, kita ingin membangun sebuah situasi yang benar-benar kondusif, saya kira perubahan yang paling tepat pada saat ini memang bagaimana mengganti seluruh jajaran di pengurus PSSI. Tidak perlu nunggu sampai 2020? Tidak perlu, ya. Kalau klub-klub mau kompak, saya pikir harusnya mereka bisa segera mengajukan permintaan untuk kongres luar biasa. Kemarin saya mendapatkan informasi jumlah klub yang meminta atau anggota-anggota PSSI yang meminta KLB ini jumlahnya sudah naik, ya. Sampai berapa persen dari pemilik suara? Memang belum signifikan, ya. Tapi kalau sebelumnya kita hanya mendengar 3, pada saat ini sudah ada. Waktu kongres kemarin hanya 3. Ya, sekitar 6-7 sudah mulai untuk meminta PSSI melaksanakan kongres. Sementara minimal syaratnya adalah 2/3. 2/3 dari sekitar 86 anggota PSSI. Suara, ya. Kalau boleh belajar, bisa tidak kita belajar sebenarnya seperti apa yang terjadi tahun berapa, 2000-an awal di Calciopoli misalnya? Iya, 2006. Ada memang itikat baik dari federasi di Italia yang bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk menguak kasus praktik yang sebenarnya sama soal mafia. Itu bahkan lebih klasik di sana, tempat asalnya begitu.
Iya, Itali, Calciopoli pada saat 2006 yang melibatkan Juventus pada saat itu dan melibatkan sejumlah petinggi-petinggi klub ya. Bahkan Juventus akhirnya harus didegradasi ke Serie B. Ini bisa menjadi satu contoh kasus yang bisa dipakai oleh